Pencarian korban reruntuhan bangunan minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kembali dilanjutkan petugas gabungan pada Selasa pagi. Pencarian hari ini membuahkan hasil. 2 korban berhasil ditemukan. 1 diantaranya meninggal dunia. Korban yang tertimbun beton bangunan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Atas nama Misnawati dan Akbar Riansah. Saat ditemukan, Misnawati dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan Akbar Riansah kritis dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Petugas memastikan seluruh korban runtuhan sudah ditemukan, berjumlah 14 orang, diantaranya 4 orang tewas dan 10 orang luka serius. Diduga hendak menggelar balap liar di jalan kawasan Stadion Ponorogo, Jawa Timur, puluhan remaja yang sebagian besar pelajar SMP diamankan tim gabungan Satlantas dan Satsabara Polres Ponorogo. Razia digelar atas laporan dari warga yang resah akibat maraknya balap liar dan knalpot brong saat tengah malam hingga jelang subuh. Dari razia ini, 40 sepeda motor dan pengendaranya diamankan. Mereka yang terjaring diberi sanksi mendorong motor hingga Mapolres Ponorogo. Tim SAR gabungan mengejar seorang nelayan dan perahunya yang terjebak di sebuah pusaran air di perairan Pulau Pantar, Alor, Nusa Tenggara Timur. Setelah gagal melempar tali, petugas SAR akhirnya bisa mengangkat korban lewat buritan kapal cepat. Setelah berhasil menyelamatkan nelayan, petugas akhirnya hanya bisa membiarkan perahu kayu terjebak di pusaran air karena menyelamatkan perahu dianggap membahayakan keselamatan perahu tim SAR gabungan. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat arus laut yang kuat dan angin kencang. Saat menyelamatkan nelayan, tim SAR gabungan dalam operasi pencarian orang hilang dalam 3 hari terakhir. Namun korban bernama Dedi Tauti, 28 tahun, asal Ombai, belum juga ditemukan. Bareskrim Polri menahan mantan kekasih afiliator Binomo Indra Kents, Vanessa Kong, dan ayahnya Rudianto Pei. Keduanya diduga menerima aliran dana miliaran rupiah dari Indra Kents dan melakukan upaya menyembunyikan barang bukti. Vanessa Kong dan ayahnya Rudianto Pei resmi ditahan penyidik Bareskrim Polri usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka Senin 18 April 2022. Dari hasil penyidikan, Vanessa Kong diduga sempat menerima aliran dana dari Indra Kents sebesar 1 miliar rupiah serta sebidang tanah senilai 7,8 miliar rupiah di kawasan Tangerang Selatan. Sementara ayah Vanessa Kong diduga menerima aliran dana sebesar 1,5 miliar rupiah dan melakukan upaya menyamarkan hasil kejahatan Indra Kents dengan membeli 10 buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Kedua tersangka baik RP maupun FK dilakukan penahanan. Keduanya dijerat pasal berlapis dengan pasal tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal 10 miliar rupiah. You can open your eyes in 3, 2, 1, go. Pemirsa, seorang guru ngaji di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mencabuli 12 muridnya yang masih di bawah umur. Pelaku sudah beraksi sejak tahun 2017. Seorang guru ngaji warga Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diamankan petugas Satreskrim Polresta Bandung. Guru ngaji yang sudah beristri ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap 12 anak laki-laki di bawah umur yang adalah murid pelaku sendiri. Korban rata-rata anak berusia 10 hingga 11 tahun. Tersangka melakukan aksinya sejak tahun 2017. Pada tanggal 1 Maret 2022 kemarin ada salah satu korban yang diminta oleh orang tuanya untuk belajar kepada guru yang bersangkutan, namun ada keengganan, ada ketidakmauan. Setelah diperdalam oleh orang tuanya kenapa tidak mau, sehingga si anak bercerita bahwa telah dilakukan pelecehan seksual terhadap dirinya oleh gurunya tadi. Dari hasil pemeriksaan petugas, bahkan saat kecil tersangka juga pernah menjadi korban pencabulan di tahun 1996.
Modus tersangka menjebak korbannya dengan berpura-pura mengajak berenang, tidur di rumah korban, serta tersangka mengikuti siswanya yang akan ke kamar mandi saat belajar ngaji. Akibat perbuatannya, sang guru ngaji terancam pasal perlindungan anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan divonis 5 bulan penjara atas kasus cuitan Allahmu lemah di akun media sosial Twitternya. Terdakwa Ferdinand dinyatakan bersalah dengan menyiarkan kebohongan serta menimbulkan keonaran di masyarakat. Sidang pembacaan putusan atau vonis dari majelis hakim berkaitan dengan kasus cuitan Allahmu lemah di akun Twitter Ferdinand Huta Hayan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ferdinand dinyatakan bersalah dan didakwa menyiarkan kebohongan serta menimbulkan keonaran dan kebencian berdasarkan SARA atas perbuatan yang dilakukan pada Januari silam melalui cuitan di akun media sosial Twitternya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Ferdinand Huta Hayan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana didakwakan pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 pada dakwaan pertama primair. 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan. 3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan. Keputusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Ferdinand Huta Hayan selama 7 bulan penjara. Ratusan warga di Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali harus berdesakan dan antri berjam-jam untuk mencairkan BLT minyak goreng. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Babandem, Karangasem antre berdesakan untuk mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng di kantor camat setempat. Berdasarkan jadwal pencairan BLT, seharusnya pencairan telah berakhir pada Minggu 17 April lalu. Namun karena banyaknya warga penerima yang belum mencairkan, maka pihak Pos Indonesia masih terus membuka layanan pencairan BLT. Berdasarkan data di Kecamatan Babandem saja ada sebanyak 3.970 kepala keluarga penerima BLT. Dari jumlah ini tercatat sebanyak 600 kepala keluarga yang sampai saat ini belum mencairkan dana BLT. Sekitar 600-an yang belum ngambil, tapi itu menyebar dari 8 desa yang menyebar ini. Itu kenapa Pak? Apa dia sudah pindah apa bagaimana? Belum tahu kita. Apa yang jelas dia punya hak tetap bisa ngambil. Antri BLT minyak goreng juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Warga rela berdesakan untuk mencairkan bantuan sosial tunai minyak goreng sebesar Rp500.000 di kantor desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah. Meski pihak desa sudah mengatur jam pengambilan dana bantuan, namun warga sudah berdatangan sejak pagi dan berdesakan. Ada 1 jaman. 1 jam, Bu. Rencananya uangnya buat apa, Bu? Ya beli sembako, kan buat sembako. Bu, senang nggak dapat bantuan ini, Bu? Alhamdulillah. Ini, Bu? 500.000. Ini rencananya uangnya buat apa, Bu? Pentingnya penghasilan keluarga. Cairnya bantuan tunai ini memang disambut antusias oleh warga di berbagai daerah. Turunnya BLT dianggap tepat di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok jelang Lebaran. Dari Karangasem, Bali dan Bandung Barat, Jawa Barat, Yunda Ariesta Yuwono, iNews melaporkan.
Sementara itu, mafia minyak goreng akhirnya terbongkar. Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka korupsi minyak goreng. Dan kini keempat tersangka tersebut langsung ditahan kejaksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah kurang lebih 5 bulan, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan problematika minyak goreng. Upaya pemerintah dalam membongkar mafia minyak goreng akhirnya menemukan titik terang. Di tengah polemik minyak goreng tersebut, Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Bahkan, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, serta 3 tersangka lain dari pihak swasta. Menurut Jaksa Agung, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian perekonomian negara dan mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng. Salah satu perbuatan tersangka yang diduga melanggar hukum adalah dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat. Kita telah melakukan penyelidikan dan kita tingkatkan penyidikan, kita temukan alat bukti. Sehingga ada beberapa perusahaan yang kita lihat melakukan ekspor dengan cara melawan hukum dan kita temukan ada alat bukti bahwa ada kerjasama yang dilakukan oleh salah satu pejabat negara di Kementerian Perdagangan. Ya, saya rasa itu ya. Kini keempat tersangka tersebut langsung ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung 19 April 2022. Satgas Penanganan COVID Sidoarjo menggelar razia vaksin booster di Terminal Bus. Informasinya akan hadir usai jeda.